Tak banyak orang menyangka, seorang tukang bangunan dari Kudus justru menjadi salah satu sosok yang ikut menjaga warisan ulama dunia. Siang hari ia mengaduk semen dan menyusun bata seperti pekerja pada umumnya. Namun saat malam tiba, ia tenggelam di antara manuskrip-manuskrip klasik yang usianya ratusan tahun. Yang lebih mengejutkan, hasil penelitiannya mendapat apresiasi dari ulama Al-Azhar Mesir. Bahkan ketika menerima penghargaan bergengsi dari MUI, ia memilih tidak datang. Siapakah sebenarnya Mbah Rian? Nama Mbah Rian atau Ibnu Harjo Al-Jawi belakangan menjadi perbincangan setelah kisah hidupnya menyebar luas di media sosial. Di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan perjalanan keilmuan yang membuat banyak orang takjub. Ia dikenal sebagai salah satu ulama Indonesia yang menekuni dunia tahqiq kitab Turots, sebuah pekerjaan ilmiah yang bertujuan menjaga keaslian karya-karya ulama terdahulu, agar tetap bisa dipelajari dengan benar oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagi sebagian orang, kitab hanyalah buku lama. Namun bagi para ulama, kitab Turots adalah mata rantai ilmu yang menghubungkan pemikiran para ulama lintas zaman. Persoalannya, banyak manuskrip mengalami perbedaan penyalinan, kesalahan penulisan, bahkan perubahan isi akibat proses reproduksi selama ratusan tahun. Karena itulah pekerjaan seorang muhakik menjadi sangat penting. Tahqiq bukan sekadar mengetik ulang atau mencetak kembali sebuah kitab. Seorang muhakik harus membandingkan berbagai manuskrip, menelusuri sumber-sumber rujukan, memeriksa setiap kalimat, memberi catatan ilmiah, hingga memastikan teks yang diterbitkan sedekat mungkin dengan naskah asli penulisnya. Pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi, kesabaran dan penguasaan banyak disiplin ilmu. Tahqiq itu intinya ikhrajun nas sahihan. Ikhrajun nas fil maktub maksudnya sahihan. Kalau tahqiq itu ya kita meneliti suatu manuskrip, ya, terus kita salin, terus kita tulis sesuai dengan kaidah yang benar, kaidah tahqiq yang benar, ya, dengan hasil yang kita anggap sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mu'alifnya. Di tengah pekerjaan yang begitu rumit itulah, nama Mbah Rian mulai dikenal. Dari Kudus, Jawa Tengah, ia perlahan ikut merawat warisan intelektual ulama dunia, bukan lewat panggung besar, tetapi melalui lembar demi lembar kitab yang ia teliti dengan penuh ketekunan. Jejak keilmuannya pun tidak sedikit. Puluhan kitab ulama besar telah ia tahqiq, mulai dari Bidayatul Hidayah, karya Imam Al-Ghazali, Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, hingga sejumlah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Nasyaihul Ibad, Kasyifatus Saja, Syarah Ukudul Lujain, Kami Atugian, Bahjatul Wasail, dan masih banyak lagi. Ia juga meneliti kitab-kitab hadis yang sangat dikenal, seperti Riyadus Sholihin, Bulughul Maram, Al-Arba'in, An-Nawawiyah, hingga Atibian fi Adabi Hamalatil Quran. Salah satu karya yang paling banyak mendapat perhatian adalah tahqiq kitab Fathul Khabir karya Syekh Mahfudz At-Tarmasi, ulama besar asal Nusantara yang namanya dihormati hingga Timur Tengah. Dari sinilah pengakuan internasional datang. Ulama Al-Azhar Mesir, Syekh Abdul Ghaffar Hamid Hilal, memberikan apresiasi atas ketelitian metodologi, kualitas penyuntingan, serta mukadimah yang ditulis Mbah Rian. Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa karya seorang ulama dari Kudus mampu menembus perhatian dunia akademik Islam internasional. Namun, pencapaian itu ternyata hanya sebagian kecil dari perjalanan panjangnya. Mbah Rian dikenal sebagai sosok yang sangat produktif. Lebih dari 100 karya ilmiah disebut telah ia hasilkan. Baginya, menulis bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan bentuk dakwah. Ia memilih jalan dakwah bil qalam, menyampaikan manfaat melalui tulisan yang bisa terus dibaca dan dipelajari. Bahkan, ketika dirinya tak lagi dikenal banyak orang, yang membuat kisah ini semakin menyentuh adalah kehidupan sehari-harinya. Berbeda dengan bayangan banyak orang tentang seorang peneliti kitab, Mbah Rian tetap menjalani profesinya sebagai tukang bangunan. Siang hari ia bekerja di proyek, mengangkat material dan menyusun bangunan. Ketika malam tiba, suasana berubah. Tangannya yang sejak pagi bekerja keras, kini membuka halaman demi halaman manuskrip klasik, memeriksa setiap kalimat, memberi catatan, lalu menyusun hasil penelitian
dengan penuh ketelitian. Dua dunia yang sangat berbeda, tetapi dijalani dengan kesungguhan yang sama. Kesederhanaan itulah yang membuat banyak orang semakin kagum ketika mengetahui sikapnya terhadap penghargaan. Pada tahun 2026, Majelis Ulama Indonesia memberikan MUI Award sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya di bidang keilmuan Islam. Namun Bahrian memilih tidak hadir untuk menerima penghargaan tersebut. Keputusan itu bukan karena menolak penghargaan, melainkan karena ingin menjaga dirinya dari popularitas dan tetap fokus mengabdi kepada ilmu. Baginya, manfaat sebuah karya jauh lebih penting daripada sorotan panggung. Adalah karya tulis keislaman. Ini hanya satu pemenangnya, yaitu seorang ulama dari Kudus, namanya Ibnu Harjo Al-Jawi. Sehari-hari beliau biasa dipanggil dengan Bahrian. Beliau memang sehari-harinya menjadi tukang bangunan dan di masyarakat juga dikenal sebagai Mbah Rian Al-Mastur yang menyembunyikan diri. Banyak karya-karyanya untuk mentahqiq kitab-kitab klasik seperti Kiai Mahfud At-Turmusi dalam bidang tasawuf, dalam bidang usul fikih dan lain-lain. Beliau juga sudah kita undang datang ke sini, tetapi tidak berkenan untuk hadir datang ke sini. Jadi Ibnu Harjo Al-Jawi sangat dikenal di dunia internasional, walaupun sehari-harinya dikenal sebagai tukang bangunan berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Kisah Bahrian mengingatkan kita bahwa ilmu tidak selalu lahir dari ruang kuliah yang megah atau jabatan yang tinggi. Kadang, ilmu tumbuh dari ketekunan yang dilakukan dalam diam, dari seseorang yang bekerja keras di siang hari, lalu menghabiskan malamnya untuk menjaga warisan para ulama. Warisan terbesar Mbah Rian bukan hanya puluhan kitab yang berhasil ia tahqiq, atau lebih dari 100 karya ilmiah yang telah ia tulis. Warisan terbesarnya adalah menjaga mata rantai ilmu, agar tetap tersambung dari para ulama terdahulu kepada generasi masa depan. Dari Kudus, seorang tukang bangunan sederhana membuktikan bahwa kemuliaan seseorang tidak selalu diukur dari seberapa terkenal namanya, tetapi dari seberapa besar manfaat yang ia tinggalkan. Kalau menurut kamu, apakah sosok seperti Mbah Rian sudah mendapat perhatian yang layak di Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.